masyarakat Indonesia menghasilkan hampir 200.000 ton sampah per hari. Sementara tingkat daur ulang sampah hanya mencapai 11%. Hal ini berdampak pada pelepasan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dalam perlombaan antara budaya konsumsi instan dan banyaknya TPA yang akan segera penuh, proyek Climate Resilient and Inclusive Cities mengembangkan manajemen sampah berkelanjutan untuk memperkuat komunitas menghadapi dampak jangka panjang perubahan iklim. Kota Cirebon, Mataram, Pekanbaru, dan Samarinda menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah berkelanjutan akibat kurangnya infrastruktur, kesadaran masyarakat, ketidakefisienan administratif, keterbatasan anggaran, serta lemahnya penegakan hukum. Sebagai 4 kota percontohan dalam proyek KRIK, kota-kota ini berkomitmen meningkatkan ketahanan perkotaan dengan mengembangkan strategi pengelolaan sampah berkelanjutan. Pakar dari ACR Plus mengembangkan alat pengelolaan sumber daya berkelanjutan untuk membantu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan memantau penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, dan emisi gas rumah kaca di kota-kota percontohan KRIK seperti Mataram, Pekanbaru, Samarinda, dan Cirebon. Alat ini menilai kondisi saat ini dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan sampah serta mengurangi emisi dengan terus diperbaiki berdasarkan masukan dari kota-kota percontohan dan anggota kelompok kerja iklim guna memastikan solusi yang komprehensif, terinformasi secara lokal, dan didorong oleh komunitas. Dalam mendukung upaya kota yang sudah berjalan, panel ahli pertama KRIK dilaksanakan di mana kelompok kerja KRIK dari seluruh kota percontohan hadir untuk bertukar pikiran. Untuk Kota Mataram saat ini sampai dengan pada penyusunan dokumen rencana aksi iklim, kemudian penghitungan IGRK-nya juga sudah. Rencana aksi juga sudah beberapa yang kita lakukan. Saat ini kita sedang membangun yang namanya tempat pengolahan sampah terpadu. Ini adalah tempat untuk pengolahan sampah di mana kita dapat mengolah sampah 46-50 ton per hari. Kita akan menyelesaikan sampah sendiri sehingga emisi gas metan yang di TPA itu tidak akan timbul lagi. Di Cirebon, pendekatan utama adalah memperkuat kolaborasi dengan perusahaan swasta lokal dan lembaga pemerintah. Melalui program Smart City dan layanan Command Center, masyarakat dapat melaporkan keadaan darurat yang disebarluaskan ke instansi terkait secara terintegrasi. Kota Pekanbaru yang bervisi Smart City Madani menggunakan metode pembangunan bank sampah utama dan di lingkungan komunitas agar pengelolaan sampah serupa dengan koperasi. Kota ini juga memiliki aplikasi Pemol yang memungkinkan warga menjual sampah anorganik terpilah ke kurir daring. Sebagai kota sungai, pemerintah Kota Samarinda mengedepankan upaya kolaboratif bersama komunitas untuk mengelola sampah yang berakhir di sungai. Armada kapal Karisma, GMSS, dan Gempar bersama-sama membersihkan dan menjaga kualitas sungai. Pemerintah daerah Kota Cirebon sudah melakukan upaya-upaya untuk kita bisa mengatasi perubahan iklim tersebut dengan cara memilah-milah sampah mana yang bisa dimanfaatkan, bisa didaur ulang, dan sampah mana yang harus dibuang dan dimusnahkan berdasarkan teknologi. Harapan kami dengan kolaborasi KRIK ini, penanggulangan sampah di Kota Cirebon bisa semakin membaik. Ya, kami sangat optimis, kami semakin yakin dengan itu ya. Sampah kalau dipilah kan ada 2 jenisnya tuh. Ada yang sampah organik, non-organik. Kalau yang non-organik biasanya sudah bisa bernilai ekonomis ya. Karena masyarakat banyak berkreativitas, berinisiatif untuk bisa memanfaatkan itu supaya mempunyai nilai ekonomis. Dengan adanya pendekatan pengolahan sampah dengan lebih modern ini, kami optimis itu bisa kita minimalisir dan bisa juga kita lebih bisa bermanfaat kira-kira sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Kami punya prestasi di tahun 2020, penanganan sampah, ya artinya pengurangan sampah sebelum dibawa ke TPA, itu kami sudah bisa di bawah target nasional. Kalau tadi nasional 75, kami 71. Mindsetnya harus kita giring, sampah itu adalah berkah. Sampah itu sebuah resources yang bila kita kelola secara baik, maka dia juga punya nilai ekonomi. Ini yang kita tanamkan di generasi muda kita dan juga di masyarakat kita. Sebagai pedoman di dalam bekerja, kami juga memiliki rencana induk dalam penanganan.
Kemudian secara jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, kita tetap berupaya untuk menjadikan sampah dikelola menjadi energi listrik. Di misi Samarinda itu, dari visi kita mewujudkan Samarinda sebagai kota peradaban, kita menurunkan dalam bentuk misi, dan misinya yang kelima adalah mewujudkan kota Samarinda yang aman, nyaman, harmoni, lestari. Dan bagian dari mewujudkan itu adalah memastikan bahwa pembangunan kita itu berbasis ketahanan iklim. Pembangunan infrastruktur, bidang sosial, ekonomi, semua harus berbasis ketahanan iklim. Proyek KRIK tidak hanya bertujuan meningkatkan responsivitas iklim setiap kota percontohan, tetapi juga membina komunitas yang tangguh dan siap menghadapi masa depan yang tidak terduga.